Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan mata kuliah metodologi penelitian. Dalam realitas dunia kesehatan, seringkali kita menjumpai masalah atau pertanyaan yang sulit dijawab, bukan? Oleh para peneliti. Contohnya, mengapa banyak orang tetap mempunyai kebiasaan merokok padahal mereka mengetahui bahaya merokok? Mengapa pasien tidak mematuhi aturan minum obat sesuai yang dianjurkan? Atau mengapa dokter memilih obat yang bukti efektivitasnya lebih rendah daripada pengobatan lainnya? Dalam kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis data. Analisis data didasarkan pada datanya. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat variabel, tidak berhubungan dengan angka dan tidak dikaitkan dengan analisis data non-statistik atau data non-statistik. Penelitian kualitatif mempelajari seperti seorang dokter keluarga mempelajari pasien dalam lingkungan alamiahnya, dalam faktor persepsi dan sosial yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data berhubungan dengan angka diperoleh dari hasil pengukuran atau mengubah data kualitatif ke data kuantitatif. Misalkan skor hasil tes sering dikaitkan dengan analisis statistik atau data statistik. Teknik pengolahan data. Teknik non-statistik dengan analisis kualitatif melalui cara induktif, pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi khusus. Ini nanti yang akan Anda gunakan di dalam penulisan karya tulis dalam bentuk laporan studi khusus, studi kasus. Teknik statistik adalah untuk pengolahan data kuantitatif. Dalam penulisan karya tulis Anda, nanti Anda melaksanakan praktek dan mengambil satu buah kasus yang Anda anggap menarik. Langkah-langkah pengolahan data. Yang pertama adalah penyusunan data. Perlu dipertimbangkan hanya memilih data yang penting dan diperlukan, hanya memilih data yang objektif sehingga tidak bias, dan bila data dikumpulkan dengan wawancara atau angket, bedakan antara informasi dan kesan pribadi responden. Sebagai contoh, nanti di dalam anamnesis pemeriksaan refraksi Anda akan menanyakan, tetapi pertanyaan itu juga akan terbangun di dalam catatan Anda menjadi angka dan data, bukan mencatat semua keluhan yang dirasakan oleh pasien. Klasifikasi pengelompokan data. Pengelompokan disesuaikan dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan hipotesis. Kembali kepada soal anamnesis tadi, walaupun pasien bercerita banyak, tetapi di dalam persepsi seorang pemeriksa harus terbangun dan menduga apakah orang ini miop, hipermetrop,
astigmat, atau perpaduan ketiganya, atau mengalami penglihatan atau kondisi kejulingan atau euforia. Analisis data. Data kualitatif diolah dengan teknik analisis kualitatif. Data kuantitatif diolah dengan teknik analisis kuantitatif, mencakup tabulasi data, perhitungan statistik, dan uji statistik. Di dalam anamnesis pemeriksaan refraksi, Anda akan banyak mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pasien atau customer, namun tidak semuanya untuk dilakukan pencatatan secara keseluruhan tentang deskripsi yang disampaikan. Analisis univariat dilakukan pada tiap variabel hasil penelitian, hanya mengetahui karakteristik data, sedangkan analisis bivariat dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi, dilakukan pengujian statistik. Adalah analisis multivariat, dilakukan terhadap lebih dari dua variabel. Biasanya hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Uji statistik diantaranya adalah regresi berganda atau multiple regression, analisis varian, dan lain sebagainya. Teknik analisis kualitatif yaitu proses berpikir induktif, uji hipotesis bertolak dari data yang terkumpul, selanjutnya disimpulkan, dimulai dari keputusan-keputusan khusus atau data-data yang terkumpul, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Biasanya untuk menganalisis data yang diperoleh dari observasi wawancara, tidak berstruktur, dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Teknik analisis kuantitatif atau teknik statistik untuk mengolah data yang berbentuk angka. Berdasarkan hasil pengujian atau perhitungan statistik, hipotesis nantinya akan diterima atau ditolak. Hipotesis 0 adalah tidak ada perbedaan antara variabel terikat, variabel bebas dengan variabel terikat.
Teknik pengolahan data statistik. Rumusan-rumusan dari statistik deskriptif, misalkan ukuran tendensi sentral, ukuran penyimpangan, dan tabel persentase analisis korelasi. Rumusan-rumusan statistik inferensi atau induktif, misalkan analisis T-square, analisis varians, analisis korelasi dan regresi, dan analisis faktorial. Penafsiran dan penyimpulan. Penafsiran hasil penelitian untuk mencari pengertian terhadap pengolahan data atau penemuan ilmiah scientific finding. Kesimpulan merupakan hasil proses berpikir induktif dari penemuan penelitian dan hasil pembuktian hipotesis. Kriteria kesimpulan yaitu dibuat ringkas dan tepat, merupakan hasil uji hipotesis dengan didukung data, mencerminkan batas berlakunya untuk seluruh atau sebagian populasi, merupakan rekapitulasi berbagai informasi atau pembuktiannya, dapat menjelaskan masalah yang diteliti. Mencerminkan penerimaan atau penolakan hipotesis yang diuji dengan data dan dapat menuntun dilakukannya penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan hasil penelitian. Bagaimana dengan ujian tengah semester yang sudah Anda ikuti kemarin? Tentunya mudah bukan untuk dikerjakan. Kalau saya ikuti, ada teman-teman Anda yang mendapatkan poin 100. Artinya, soal yang saya berikan mudah untuk dikerjakan dan merupakan materi-materi yang sudah saya berikan. Selama Anda mengikuti secara lengkap perkuliahan ini, tentu Anda akan bisa mengerjakan soal dengan mudah. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.